Brimob di tempat banjir, Brimob ada di pesawat jatuh, Brimob. Ini rusuh-rusuh, Brimob. Ini bom, Brimob. Dia resimen pelopor ini tadinya namanya Ranger, lulusan Amerika nih. Bintang Sakti itu kan apresiasi pemerintah kepada prajurit prestasi yang tinggi lah. Makanya disebut, kalau Bintang Sakti itu Satya Lencananya, bintangnya itu di belakangnya ada tulisan Mahawira dengan trikora nih. Ya, ini kan Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia. Itu kalau diukur medan perangnya itu lebih dari 2000 km. Orang yang dikiranya, Amjata ini apa? Itu nama orang. Pak MT Haryono kan mau melawan, tapi senjatanya kan macet. Betul. Nah, kalau Pak KS Tubun enggak, nembak dia. Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Selamat siang rekan-rekan Gedea Kreatif, masih di sejarah Brimob nih, ngobrol sama Pak Huda atau Komandan Huda nih. Kita sekarang masuk ke sequel ketiga, itu tahun 62 sampai sekarang di 2024. Rentangnya itu 63 tahun. Jadi kita mau balik di era dari tahun 62 sampai sekarang. Ada hal apa lagi nih? Rekonstruksi Brimob kah? Jadi namanya berubah kah? Tadi Resmob jadi Brimob, terus rekrutmennya gimana, kesatuannya apa aja, hal-hal yang ditumpas agresi apa aja. Sehat Pak? Ya, bosan nggak nih Pak nih ngomong sama saya nih Pak? Udah yang ketiga nih sequel nih. Ya, ini terima kasih udah disediakan tempat juga ini. Oke, langsung aja. Jadi kita sekarang bahas di tahun 62 Pak. Namanya udah berganti jadi Brimob ya. Itu sistem rekrutmennya jadi gimana Pak? Organisasinya apa yang bertambah dan lain-lainnya gimana itu Pak? Ya, baik, untuk sesi ini kita bicaranya panjang banget ini. 63 tahun. Ya, spill dikit-dikit aja. Jangan lama-lama spill ya Pak. 63 tahun ya udah. Kita mulai dari awal, dari periode tahun 61 nih. Tahun 61 tantangan yang diberikan kepada Brimob saat itu Operasi Trikora. Operasi Trikora ini kan pembebasan Irian Barat. Seluruh wilayah Indonesia kan udah ini nih. Sudah merdeka dan di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Belanda masih bercokol di Papua. Papua Barat. Nah, Bung Karno menggelar rapat besar waktu di Yogyakarta. Intinya agar dilaksanakan Trikomando Rakyat oleh Bung Karno ini. Nah, sambutan dari itu tahun 61 itu ini sudah ada resimen pelopor nih Mas. Oh, jadi udah jadi ada. Korbrimob sudah punya satuan elit lagi nih. Era itu ada resimen pelopor. Nah, berangkatlah kita dari Korbrimob Polri itu menerjunkan dari Satuan Resimen Pelopor untuk menyambut Trikomando Rakyat Presiden itu. Nah, berangkat ke sana itu Pak, ini yang paling terkenal Pak Hudaya Sumarya. Hudaya Sumarya. Hudaya Sumarya itu bersama 65 anggota nih. Bagaimana bisa masuk ke Papua itu? Karena Belanda angkatan lautnya besar. Ya. Nah, yang kita tidak paham kan itu kadang-kadang orang dikiranya Belanda, kok bisa sih Belanda menguasai Indonesia? Ya dia punya angkatan laut yang besar. Kapal-kapalnya, perangnya itu luar biasa. Jadi untuk menembus ke Papua ini gimana nih? Nah, Pak Hudaya ini berangkat dari Gorom itu di daerah Maluku sana. Nah, itu menuju Fak-Fak. Tanjung Fatagar. Nah, itu bergerak menggunakan hanya kapal kecil Mas, bayangin. Ya, coba kalau kita bayangin kadang-kadang, waduh, orang-orang itu memang kualitas personalnya memang inilah ya memang di atas rata-rata, tetap harus diakui itu, nggak bisa bilang ya ini dari Gorom menuju Fak-Fak malam hari istilahnya itu kan, aduh, bagaimana melakukan
Berhasil tuh Mas. Ah, Mampu mendarat di daerah Fak-Fak di Rumbati namanya. Tahun 62. Tahun 62. Nah, begitu masuk ternyata mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat situ. Dari masyarakat situ tuh, wah, ini apa nih? Dari Indonesia masuk. Nah, diterima di situ di masyarakat Rumbati itu sangat terbuka, kemudian menerima keberadaan pasukannya Pak Hudaya Sumaria ini, bahkan memberikan bantuan sedemikian rupa dari masyarakat Fak-Fak itu. Nah, kemudian berlanjut itu terjadi kontak tembak dengan Belanda juga tuh di periode 62 itu. Tetapi resimen pelopor itu kan sudah terakui nih. Dia resimen pelopor ini tadinya namanya Ranger, lulusan Amerika nih. oh, Lulusan Amerika. Jadi senjatanya juga sudah menggunakan Armalet itu AR-15, sudah senjata canggih lah di masa itu. Makanya ketika tentara Belanda, kompi Belanda itu menanya ke masyarakat pakai senjata apa, wah, ternyata beda, nggak kayak gini Pak. Jadi dia bilang, nah, tapi itu ya dinamikanya berjalan sedemikian rupa. Resimen pelopor dari tadinya Ranger sama Bung Karno kan diganti dengan nama Indonesia Pelopor. Jadilah resimen pelopor itu. Resimen pelopor masuk di Rumbati, di Rumbati. Dan ciri khas dari pasukan resimen pelopor disiplin tuh terpenuhi di masa itu juga. Karena ketika bulan Mei apa itu sampai dengan Agustus kan itu panjang dan ada berita penghentian tembak menembak itu melalui Radio Republik Indonesia, resimen pelopor patuh. Itu suara Indonesia gitu. Jadi memang kualitas pasukan itu orangnya disiplin, ya. memang orangnya itu memang pilihan, memang hebat itu. Contohnya itu dari Goro menuju Fak-Fak malam hari pakai perahu kecil. Kadang-kadang kita mikirnya, wah, tapi ya itulah kualitas resimen pelopor memang terakui juga, terakui. Mereka akhirnya dengan perjuangan yang berat itu tanggal 17 Agustus kan mampu mengibarkan bendera di Rumbati, Soom, Tawar, Salakiti, Tanjung Fatagar ini ya, dan dijadikan markas memang di situ resimen pelopor. Sampai sekarang juga ada monumennya itu Mas di sana. Siap. Dan dirawat oleh masyarakat Rumbati. Nah, termasuk Polres sama ini bisa kita saksikan juga terawat dengan bagus di sana. Itu resimen pelopor. Imbal baliknya dianugerahi bintang sakti. Bintang sakti itu kan apresiasi pemerintah kepada prajurit prestasi yang tinggi lah. Makanya disebut kalau bintang sakti itu Satya Lencananya bintangnya itu di belakangnya ada tulisan Mahawira. Kalau kita paling tinggi siswa itu kan mahasiswa. Yeah. Nah ini keperwiraan paling tinggi Mahawira bintang sakti yang dapat resimen pelopor itu. Grupnya Pak Suharjanto. Suharjanto yang di depan itu. Dan semuanya itulah 65 anggota. Tapi sekarang kalau bintang saktinya Trikora itu sudah almarhum semua. Pak Hafid, semuanya itu sudah almarhum. Memang ya, tapi pembuktian resimen pelopor KOP Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia menyambut komando dari Presiden Tri Komando Rakyat itu dilaksanakan dengan bagus. Seperti itu. Oke. Terus lanjut ke Dwi Kora. Nah, Dwi Kora nih. Peristiwa Dwi Kora ini medan perangnya beda nih dengan Trikora nih. Ya, ini kan Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia. Itu kalau diukur medan perangnya itu lebih dari 2000 km. Semenanjung Malaya sama yang Kalimantan Utara itu. Oh iya, betul. Nah, itu kan lebih dari 2000 km. Bayangin kan harus seperti apa nih cara perangnya nih. Cara perangnya kayak apa nih? Tapi memang perintah kan harus disambut nih, harus dilaksanakan.
Itu masih peranan Resimen Pelopor juga. Resimen Pelopor menyambut perintah untuk melaksanakan Dwi Kora ini, mengirim pasukan dalam satgas-satgas yang dari Resimen Pelopor untuk melaksanakan infiltrasi ke dataran Malaya. Yang diperangi bukan Malaysia, rakyat Malaysia loh, bukan Mas. Ini kan Inggrisnya ini politik. Nama ya, jangan salah nanti rame lagi. Itu namanya, jangan dikira kita merangi rakyat Malaysia, bukan. Itu Inggris, itu politik nih ceritanya kan gitu. Iya. Seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa operasi Dwi Kora, kita masuk Resimen Pelopor ke sana itu bertempur melawan kebijakannya Inggris itu, seperti itu. Nah, tokoh-tokoh besarnya masih grupnya Pak Hudaya juga ikut. Kemudian Pak Amjiatak yang sekarang namanya jadi Kesatrian Amjiatak. Kalau sama lewat itu orang, oh itu apa ya Pak? itu nama orang. Oh itu nama orang ya? Oh. Banyak orang yang dikiranya Amjiatak ini apa? Itu nama orang. Oh, baru tahu nih. Dari Resimen Pelopor yang bertempur di Malaysia itu, yang Malaya lah, masih kita sebut Malaya aja dulu. Jadi dia melawan Inggris sama New Zealand itu di laut itu gugurnya, pertempuran laut. Memang kita kalau medan pertempuran kan nggak bisa milih nih. Masalahnya di mana sih? Kalau yang jelas kan menggantungkan sesama kawan atau di daerah pertempuran itu, seperti itu. Nah, Pak Amjiatak ini termasuk yang ikut Dwi Kora itu di Malaya itu. Nah, beliau gugur terus diabadikan jadi nama kesatrian ini. Terus kemudian ada Pak Taboki yang patung satunya itu, yang kalau sampean masuk di pintu gerbang itu juga di peristiwa Dwi Kora. Nah, kalau ini yang dapat bintang sakti masih ada satu Mas, Pak Surito. Beliau tinggal di Jatinegara. Masih hidup sampai sekarang? Masih ada satu. Bintang saktinya masih ada satu, Pak Surito. Ya itu karena memang benar-benar melaksanakan operasi pertempuran memang sih satgasnya itu. Operasi Dwi Kora, kalau peristiwanya Pak Taboki itu kan dari gunung menuju Gunung Belumut itu, dia Tisangong, pertempurannya panjang itu. Karena hebatnya Resimen Pelopor itu Mas, ketika sebenarnya Pak Taboki sudah gugur nih di pangkuannya Pak Surito itu, kisahnya seperti itu. Inggris pun belum berani mendekat nih sampai 3 hari, dibiarkan 3 hari, karena pernah dikira sudah gugur, ternyata begitu mendekat masih berani melakukan perlawanan. Nah akhirnya sampai 3 hari dibiarkan begitu sampai 3 hari, nah baru ada kepastian bahwa itu ini. Nah Pak Taboki menjadi salah berdampingan dengan Pak Amjiatak patungnya yang masuk tadi itu. Itu peristiwa Dwi Kora. Demikian. Terus berikutnya ini tahun berapa lagi ya? Yang paling fenomenal Pak, Gestapo. Nah itu dari saya kecil sampai tua. Ya dulu sih ada film pemberontakan G30 SPKI kan, zaman era itu. Nah kalau peran dari Brimob sendiri apa nih Pak? Kan itu ada polisi yang nggak ketangkep ya, atau yang melakukan pertama kali lapor kan, sampai ada pasukan Cakrabirawa ke sana atau bagaimana, saya lupa nih ceritanya. Kalau menyikapi G30S itu ya kita malam itu nggak ada yang kenal semua siapa orang yang datang sih, gitu Mas ceritanya. Jadi jangan di framing bahwa malam itu sudah tahu yang akan melakukan gerakan ini, nggak ada yang tahu. Tahun 65 itu, dan posisinya Resimen Pelopor semuanya di garis depan di Semenanjung Malaya tadi. Ini kan terkait nih 62, 65 nih, 65 masih di kisah. Mereka Jakarta itu kosong. Jakarta di Brimobnya pada pergi ke melaksanakan operasi Dwi Kora itu. Nah, ternyata ada peristiwa itu. Peristiwa itu
jangan dikatakan malam itu sudah tahu semua, enggak. Nah, karena kalau Bukan film, Pak. dalam film itu Bukan film. ya kalau nilai kebenarannya tetap ada lah. Iya. Contohnya ada nama KS Tubun di film Betul. itu. Iya. Nah, peristiwa 65 itu KS Tubun itu mewakili Brimob lah. Satu-satunya yang melakukan perlawanan malam itu hanya Pak KS Tubun. Kalau di film itu Pak MT Haryono kan mau melawan, tapi senjatanya kan macet. Betul. Nah, kalau Pak KS Tubun nggak nembak dia karena magasennya itu sampai habis. Jadi malam itu ya, malam 30 September itu Pak KS Tubun, Karel Saswi Tubun itu bersama dengan Pak Lusi sebenarnya. Pak Lusi terus kan berempat sebenarnya untuk yang jadi pengawal di rumahnya Pak Waperdam Laimena itu. Nah malam itu ya seperti yang saya sampaikan itu, jangan dianggap sudah tahu semua bahwa malam itu akan ada pasukan dari Pasopati menyerbu. Enggak, orang nggak beranggapan Pak Saswi Tubun pun tidak menyangka itu dari mana itu. Yang jelas mereka menyerbu rumahnya Pak Laimena lah, sebagai petugas keamanan kan otomatis menangani serangan yang datang kan gitu. Nah kalau Pak Lusi memang membeku, bersembunyi dia karena tidak melibatkan diri dalam pertempuran malam itu. Kalau melibatkan diri malam itu, Pak Lusi pasti ikut gugur. Nah seperti itu. Jadi nah kalau posisi bisa dilihat kediamannya Pak Laimena itu, Pak Laimena, kedutaan besar Irak, kemudian kediamannya Pak Nasution. Nah, malam itu Kobrimob satu-satunya yang melakukan perlawanan itu menyelamatkan semuanya ternyata, Mas. Karena dengan tembakan yang terjadi di rumahnya Pak Laimena itu, Pak Nasution terbangun. Nah, Pak Nasution kan yang memiliki kepedulian kepada sejarah Indonesia itu disusun pertama oleh siapa? Pak Nasution. Jangan lupa itu. Abdul Haris Nasution, kepala staf angkatan bersenjata, Kasab. Nah, itu membuat kesejarahan itu dilengkapi dengan selain menyusun buku, dibuatlah seperti tugu-tugu perjuangan, museum-museum dan lain sebagainya. Itu ide dari Pak Nasution. Jadi perlawanannya Karel Saswi Tubun yang anggota Brimob Kedunghalang, beliau itu anggota Kedunghalang Bogor itu, dari Komopca, Komandemen Brimob Cadangan, dari Satuan Lapis Bajanya Brimob. Di sana melakukan pengawalan kepada Waperdam Laimena. Nah malam itu satu-satunya yang melakukan perlawanan di 30 September 1965. Nah itu, jadi peristiwa 65 itu tidak lepas dari peran Brimob yang menanggulanginya. Nah seperti itu, Mas. Iya, itu guys ya. Jadi jangan pikir tuh semua acaranya, semua komponen negara terlibat di prosesi yang hari itu. Jadi ternyata yang kita nggak tahu nih, baru tahu dari Pak Huda nih, ada KS Tubun juga, kita sama sekali nggak tahu tadi itu siapa, ya kan. Nah, lanjut ke periode dekat-dekat ini, ada pembentukan dari Kesatuan Gegana. Nah, Gegana itu apa? Tujuannya apa dibentuk? Gimana tuh Pak? Ya, jadi kalau itu sudah pembentukannya Gegana itu di periode tahun 1974 itu. Siap. Zamannya Pak Sanusi itu, Kapolrinya Pak Sanusi. Jadi 74 terbentuknya Detasemen Gegana sebenarnya awalnya. Detasemen. Ya, Detasemen Gegana awal. Nah, itu sudah setelah peristiwa 65 nih ya, setelah peristiwa Detasemen Pelopor juga berakhir, kemudian muncul Detasemen Gegana. Nah, ini satuan unit intelijennya juga sebenarnya. Unit intelijen dia itu hebat menanggulangi teror, lawan teror, kemudian bom, penanganan jibom, kemudian reserse mobil juga sebenarnya dulu.
Itu seperti itu. Jadi periode itu kita ada peristiwa yang melibatkan anggota dari Gegana itu yang Borobudur tahun 85. Siap. 1985. 85 itu Borobudur kan mendapat ancaman bom. Ada berapa stupa itu yang meledak. Nah, adanya anggota Gegana Jawa Tengah, Gegana dari Brimob Jawa Tengah, Pak Sugianto kalau nggak salah itu coba bayangin malam-malam itu ada peristiwa bom. Pak Sugianto nawaitunya seperti apa ya kita tidak ada ini ya, yang jelas personal sifatnya, tapi dengan satuan Gegana hadir itu dapat lebih meminimalisir kerusakannya lebih parah. Ada memang stupa yang bomnya ada yang meledak, bahannya nggak main-main itu TNT itu daya ledaknya tinggi. Nah, seperti itu eksistensi yang salah satu contoh. Jadi periode tahun 85, kemudian menyusur jejak, kita langsung aja di 96 ya. Siap. 96 ini kita sudah era baru lah istilahnya, eranya generasi baru lah, udah mulai restrukturisasi lagi, Brimob divalidasi itu saat itu. Siap. Artinya dibesarkan lagi, komandannya sudah jenderal lagi. Yang pertama itu 96 itu babakannya Pak Sutiono. Brigjen Sutiono menjadi komandan Kobrimob Polri untuk era validasi tahun 1996. Beliau memberikan moto yang penuh semangat, sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Itu diterjemahkan dari patakannya beliau sebenarnya itu, Mas. Satya Sakti yang utama itu. Pataka itu apa, Pak? Pataka itu bendera pengikat jiwa. Jadi dia dihormati. Makanya kalau ada organisasi yang memiliki bendera Pataka, Dwaja atau Tunggul dan lain, ya itu dihormati karena dia pengikat jiwa dari anggotanya yang banyak itu. Ya kita menghormati semua atribut dong, Mas. Siap. Nah, kalau ada orang yang pakai atribut apa, hormati aja. Karena itu namanya atribut itu kan cara mendapatkan, kemudian itu kan pasti ada standarnya. Jadi kita tidak bisa wah apa sih simbol apa? Tidak bisa seperti itu. Nah, itu kita divalidasi tahun 1996, markas Brimob Kelapa II ini menggelora lagi. Memang udah di sini ya? Sudah di sini, sudah di Kelapa II ini. Kalau pusdik kita ada di Watu Kosena, Mas. Pusdik. Nah, terkait rekrutmen ya otomatis kalau anak muda pengen jadi Brimob, ya gimana tuh, Pak? Nah, itu harus masuk polisi dulu. Masuk polisi dulu. Nah, daftarnya daftar sebagai anggota Polri tetap. Jadi ngikutin proses pendaftaran anggota Polri itu yang dikabarkan di Polres. Kemudian bagaimana standar administrasi yang harus dipenuhi, standar kesamaptaan yang harus dipenuhi, standar pengetahuan yang harus dipenuhi, itu sama dengan masuk ke polisi dulu. Nanti setelah menjadi anggota polisi, nah itu akan direkrut menjadi anggota Brimob. Kalau yang sekolahnya langsung di Watu Kosek, udah pikir aja Brimob aja, nggak usah mikir nggak usah mikir. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Ya, sebenarnya bisa berasal umum. Ini sama dengan yang di Lido ya? Lido kan ada juga yang masuk jadi Brimob, ada. Kemudian dari SPN juga ada, tetap direkrut. Nanti setelah direkrut menjadi anggota Brimob, setiap Brimob ya harus ke Watu Kosek melaksanakan pendidikan Brimob lah. Berarti khusus lah ya? Khusus di sana. Di sana juga disebut bumi kandung. Jadi kita lahir dari sana, bukan hanya sekolah biasa. Artinya kan bumi kandung Watu Kosek itu memiliki makna seperti itu. Jadi kita memberikan falsafah bumi kandung Watu Kosek. Lahir artinya itu tetap ditarik sejarah ke belakang ya, dari kearifan kesejarahan Nusantara seperti itu.
tahun 96 membesar, kemudian organisasi mengalami penyempurnaan terus, apa tindakan Brimob yang dispesialisasikan apa sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri dalam hal menanggulangi gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi. Intensitas tinggi itu ya kerusuhan massa, kemudian perlawanan teror, penanganan J-bom, terus operasi-operasi kepolisian lainnya juga, termasuk SAR di dalamnya. Jadi kalau sampai lihat, Brimob ini kadang-kadang kok di tempat banjir. Baru mau nanya saya. Bagus ya arah. Makanya kadang-kadang Brimob di tempat banjir, Brimob ada di pesawat jatuh Brimob. Ini rusuh-rusuh Brimob. Ini bom Brimob. Ini banyak sekali sih Brimob. Bahaya Pak. Ya itulah karena kita kalau orang mengatakan kalau anatomi tubuh kan kita tulang punggung. Tulang punggung itu di mana? Nah, di sini. Kalau kita memahami tulang punggung di sini, ini kan pusat saraf kita itu sebenarnya kan di punggung ini. Geraknya tangan ini semuanya kan gitu. Makanya kita masuk di semua lini operasional kepolisian gitu. Bahwa kan kalau tempo dulu belum ada tol nih, belum dibangun Pak Jokowi tol dari Jakarta sampai ke Surabaya itu. Sampai pasti kalau pulang lebaran itu kan macet di daerah Indramayu dan seterusnya itu. Purwakarta dan ini pasti macet. Itu ada Brimob juga. Brimob pakai peluit-peluit lalu lintas. Kadang-kadang kan seperti itu kan. Nah, itulah jadi kita memang operasionalnya di semua lini. Intelijen kita juga hadir di semua ini, mengawai Densus 88. Nah itu kadang-kadang ini Densus kok ya Brimob juga. Densus itu Brimob kan satunya? Kalau sekarang kan sudah dia Densus sendiri, Densus 88, tetapi personil tindaknya ya tetap dari Brimob. Karena kita kan terlatih untuk itu, kan gitu. Safety semua keamanan demi semuanya dilakukan ya agar semuanya tertangani dengan baik dan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kalau periode berlanjutnya sampai sekarang Komandan Brimob itu bintang 3 Mas. Kalau waktu validasi itu kan masih bintang 1 tuh Pak Setiono itu. Pak Setiono itu perwira Brimob yang dari Kuncung sampai Gelung itu di Brimob. Dari lahir Akpol. Dari lahir Akpol. Dari lahir Akpol sampai Ibda itu Brimob. Ibda, Ibtu, Kapten, sampai Purna, sampai mau Purna. Enggak, sampai jenderal. Sampai jenderalnya itu di Brimob. Itu Pak Setiono. Makanya beliau memiliki luar biasa itu mampu meyakinkan Brimob divalidasi, dikembangkan dengan beliau kan juga intelijen, dari orang intelijen, jadi luar biasa. Nah, sampai sekarang masuk Brimob itu komandannya sekarang bintang 3, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Imam Widodo M. Han. Nah, kemarin mendapat anugerah Nugraha Sakanti. Sampai kan bertanya yang itu tadi kan. Tahun 61 Nugraha Sakanti anak utama ini sama dengan Nugraha Sakanti yang diterima langsung oleh Komandan Kobrimob Pak Imam Widodo, disematkan oleh Pak Joko Widodo. Langsung di lapangan kita ini itu sama. Karena peran Brimob kalau tadi rentang kendali dari 45 sampai 61 15 tahun. Ini Nugraha Sakanti yang kedua ini rentang dari 63 tahun sampai 63 tahun. 6 dasawarsa lewat. Coba baru dapat lagi. Jadi luar biasa. Jadi inilah sesuatu yang eksistensinya Brimob terakui, semakin mewarnai kehidupan sosial masyarakat kita. Jadi diterima oleh masyarakat dan diakui oleh pemerintah, mampu menjalin komunikasi dengan kesatuan lainnya. Jadi warnanya itu luar biasa itu, Mas. Nih pertanyaan sebelum ditutup.
Ini pertanyaan orang bodoh dari saya sih Pak. Saya kan orang luar nih. Jangan Kalau bodoh lah. ngomong Bertanya, jangan bodoh lah. kalau tunjangan nih, ya kan kita ngomong kan, kita mau masuk BRIMOB aja nih, tes polisi umum dulu, lantas special force dilatih khusus untuk jadi BRIMOB. Iya. Berarti harusnya nih tunjangannya beda dong sama teman-teman yang non BRIMOB. Mungkin ya, mohon maaf kalau saya salah nih, disclaimer saya nih. Saya pribadi yang nanya sebagai orang umum yang tidak paham dan tidak mengerti. Itu apa beda? Atau enggak, atau khusus? Contohnya misalnya yang teman-teman yang pergi ke daerah-daerah yang kayak di dekat Freeport itu kan ada BRIMOB juga tuh, atau beda atau tunjangannya? Tunjangan sih umumnya itu gimana? Apa gajinya yang berbeda, apa-apanya yang berbeda? Karena kalau kami di swasta, ngomongin swasta ya, yang tugasnya berat, biasanya ada lebihannya gitu loh. Nah, kalau dari kesatuan ini gimana gitu Pak? Itu aja sih. Tapi disclaimer dari saya bertanya, tidak ada dari mana-mana loh. Saya pribadi nanya karena pengen tahu aja gitu. Kalau pertanyaan gaji nih, ya nggak sensitif ya. Nggak usah dijawab juga nggak apa-apa sih Pak. Biar lucu aja sih. Nggak, kalau itu kan sudah ada ruangannya Mas. Ruangannya, ruang gaji itu ya sama namanya pegawai Republik, pegawai negeri. Ya sama, golongan 1 itu dari kelompok Barada, Bayangkara 2, Barada, Baratu, Baraka, terus Abribda, Abribtu, Abribka itu golongan 1, sama dengan golongan berikutnya. Saya kira juga udah banyak ditulis kok di cuman kalau BRIMOB itu kan masih punya kesempatan tambahan ketika melaksanakan operasi. Kalau operasi itu memang ada di situ tunjangan kesehatan sendiri. Ya tidak banyak, tetapi kan dapat intinya gitu. Jadi kalau dihitung kalau prajurit keraton nih, jangan dilihat banyaknya, tapi barokahnya itu. Siap. Apresiasi negara. Apresiasi negara. Ambil barokahnya. Siap. Nanti akan ada, kan tidak cukup kita masalahnya. Kita kan punya anak, punya cucu, punya buyut. Itu akan mengenang kita di era kehidupan kita itu seperti apa. Kalau kita mampu bersyukur ya cukup jalan. Kalau ngeluh tok ya orang yang tae. Seperti itu Mas. Siap. Oke ya, semua teman-teman dari Gedaya Kreatif, rekan-rekan, ini kita sudah sampai sequel ketiga, ini yang terakhir. Jadi kesimpulan dari Korps BRIMOB ini adalah dari awal sampai sekarang itu adalah dia ada di semua ini. Jadi buat semuanya yang mau tahu tentang BRIMOB ini ada di 3 sequel ini, jadi ditonton aja. Ini juga buat orang luar, orang-orang yang mau tahu tentang BRIMOB. Dan yang kedua adalah jangan ragu untuk mau masuk ke kedinasan polisi juga. Nanti di sana kan juga nggak cuma BRIMOB, ada yang lain. Cuma BRIMOB ini memang special force-nya dari si polisi. Ini udah kita bahas tentang sejarahnya dan lain-lain. Jadi mungkin kedepannya kita mau belajar tentang atribut nih Pak. Habis ini atribut yang Bapak pakai tuh dari atas sampai bawah apaan aja tuh. Jadi biar semua orang juga tahu nih kan. Wah, ini atribut itu. Ya mungkin di lain waktu. Ya. Jadi mungkin sekian aja dari saya dan dari Pak Huda. Selamat siang. Terima kasih.